Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, kelompok 4 dari kelas 12 IPS 5. Saya Siti Nurholila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti. Nama saya Widya. Di sini saya akan mempresentasikan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Latar belakang, masa era Orde Lama atau Orla disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Pada perspektif ketatanegaraan, masa ini diawali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri kemelut dan ketidakpastian ketatanegaraan. Dengan kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, menandai kembalinya era pemerintahan presidensial dengan kewenangan besar ada di tangan Presiden. Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi nilai tugas kelompok mata pelajaran PPKN. Kemudian yang kedua, untuk menambah wawasan tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancangan Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden dan pemimpin. Besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan dibubarkan dan diberhentikan presiden. Kesimpulannya adalah periode ini dikenal juga sebagai bentuk periode demokrasi yang terpimpin karena pada masa ini demokrasi bukan pada kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, sehingga yang memimpin demokrasi adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi tetap pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah beberapa penyimpangan penafsiran terhadap dasar negara Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter, yaitu mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup. Kemudian menggabungkan nasionalis, agama, serta komunis yang pada akhirnya tidak cocok bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kebenaran itu terbukti dengan adanya kemerosotan moral pada sebagian masyarakat yang sudah tidak cocok lagi untuk hidup dengan bersediakan nilai-nilai Pancasila, serta untuk menggantungkan Pancasila sebagai paham ideologi lain. Di dalam periode ini juga terjadi suatu pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.A. Aidit. Tujuan dari aksi pemberontakan ini adalah untuk mendapat kembali mendirikan negara Soviet. Di Indonesia kemudian dapat mengganti Pancasila dalam suatu paham komunis. Pada akhirnya pemberontakan ini bisa digagalkan dengan semua pelaku yang tergabung pada Partai Komunis Indonesia atau PKI berhasil ditangkap kemudian dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan tersebut.